وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sekalian, hafizakumullahu ta'ala, kembali lagi di segmen latihan 5 menit membahas kaidah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Pada video ini, kita akan membahas kaidah nomor 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Surat At-Taghabun ayat 16. Barakallahu fikum. Ayat ini merupakan salah satu kaidah syar'iyyah yang agung yang seringkali digunakan sebagai landasan oleh para ulama di dalam menetapkan ijtihad mereka atau mengeluarkan fatwa. Ayat ini secara lengkap berbunyi, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ke-16 dari surat At-Taghabun ini ada setelah 2 ayat sebelumnya, pada ayat ke-14 dan 15, menerangkan bahwa pasangan atau istri, anak-anak, serta harta adalah ujian. Barang siapa bisa menangani mereka, berinteraksi dengan mereka penuh kesabaran dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan pahala yang besar darinya. Nah, ayat ini memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berinteraksi dengan anak-anak kita, berinteraksi dengan pasangan kita, dan juga kita diperintahkan bertakwa di saat kita membelanjakan harta. Nah, jangan sampai kecintaan kita kepada istri, kepada anak-anak, itu menghalangi kita untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang beriman. Sebaliknya, amarah kita atau kebencian kita terhadap istri dan anak-anak di saat atau di beberapa momen dalam kehidupan kita menjadikan kita tidak adil, menjadikan kita berbuat zalim kepada mereka. Maka takwa akan menjaga kita dari keburukan-keburukan tersebut. Begitu juga kecintaan kita terhadap harta duniawi, jangan sampai menjadikan kita gelap mata, lalu menghalalkan segala cara untuk mencari harta. Tetapi kita tetap sesuai dengan perintah Allah untuk mencari sesuatu yang halal, yang thayyib untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Allah memerintahkan, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah dengan sesuai kemampuan kalian. Kenapa? Karena takwa itu sering dilalaikan oleh kita semua. Karena kita memiliki hawa nafsu sering menguasai kita, maka Allah memerintahkan dengan lafadz mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Lafadz ini tidak dimaksudkan untuk menghadirkan keringanan atau pemberatan. Akan tetapi, lafadz ini hadir untuk menjaga kita tetap berada dalam batas-batas keadilan dan objektivitas. Maknanya, takwa itu bersifat umum untuk bisa kita kerjakan di seluruh waktu maupun di setiap kondisi. Barakallahu fikum. Ayat ini, surat At-Taghabun ayat 16, menunjukkan dengan sangat jelas bahwa setiap kewajiban yang tidak bisa dilakukan oleh seorang hamba, maka kewajiban itu menjadi gugur. Apabila ia sanggup melaksanakan sebagian perintah, tapi tidak sanggup melaksanakan sebagian yang lain, maka kondisi seperti itu ia boleh melakukan sesuai kesanggupannya saja. Untuk hal-hal yang dia tidak sanggup melakukannya, maka gugur dari dirinya. Nah,
Mari kita melihat beberapa contoh penerapan takwa sesuai dengan kemampuan kita pada kejadian-kejadian berikut ini. Contoh yang pertama adalah apabila berhimpun, terkumpul maslahat dan madarat pada sebuah perkara. Jika kita bisa meraih maslahat sambil menyingkirkan madaratnya, maka kita harus melakukan keduanya. Inilah yang dimaksud dengan bertakwa dengan sesuai kemampuan kita. Akan tetapi, jika ada sebuah maslahat harus atau bisa diraih tetapi ada madarat yang sama besarnya, maka yang kita dahulukan adalah menghindari madaratnya, maslahatnya kita tinggalkan. Meskipun akhirnya kita tidak mendapatkan maslahat tersebut. Maka inilah yang disebut dengan bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Contoh yang lainnya adalah ketika seseorang hendak sholat, maka dia harus suci. Seseorang harus berwudu. Tetapi jika tidak terdapat air, maka dia boleh bertayamum. Dia bersuci dengan tayamum supaya bisa melakukan atau melaksanakan sholatnya. Ini adalah bentuk penerapan bertakwa sesuai dengan kemampuan. Kemudian asal hukum dari mengerjakan sholat adalah berdiri. Tetapi seseorang yang sakit boleh mengerjakannya dengan duduk jika dia tidak mampu berdiri. Jika seseorang tidak mampu sholat dengan keadaan duduk, maka dia bisa sholat sambil memiringkan badannya ke sebelah kanan. Jika tidak sanggup, baru kemudian dia terlentang untuk melaksanakan sholatnya. Dan ini adalah contoh penerapan takwa sesuai dengan kemampuan kita. Begitu juga dalam hal siam atau berpuasa. Seseorang harus menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit matahari sampai tenggelamnya. Sejak terbit fajar sampai tenggelamnya. Tetapi jika dia safar atau dia sakit dan itu membahayakan keselamatan jiwanya jika dia berpuasa, maka boleh dia membatalkan puasa pada hari itu dan mengganti di hari yang lainnya. Begitu juga dengan ibadah haji. Kita diperintahkan untuk melaksanakan haji sesuai dengan istita'ah atau kemampuan kita. Kemampuan fisik kita, kemampuan finansial kita, dan keadaannya apakah aman atau tidak. Jika kita memiliki ketiga kemampuan tersebut, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah dengan berangkat melaksanakan ibadah haji tersebut. Barakallahu fikum. Pelaksanaan atau mempraktekkan bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan kita juga bisa diterapkan dalam hal amar ma'ruf dan nahi mungkar. Misalnya kita melihat kemungkaran, maka kita diperintahkan untuk merubahnya dengan tangan kita. Jika kita tidak sanggup, dengan lisan kita. Dan jika kita tidak sanggup, maka kita menghadirkan di dalam hati kita. Ada kemaksiatan, kita membenci di dalam hati kita. Nah, ini adalah bentuk bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Begitu juga dalam urusan rumah tangga, dalam masalah nafkah. Seseorang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah. Namun, jika ia memiliki keterbatasan, maka ia memprioritaskan istrinya, anak-anaknya, orang tuanya. Baru kemudian kerabatnya yang paling terdekat. Lalu kerabatnya yang terdekat, dan yang seterusnya. Begitu juga dalam hal masalah penyaluran zakat fitrah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dari contoh-contoh di atas, maka akan terlihat dengan jelas begitu penting dan mulianya kaidah ini dalam syariat Islam yang berbasis kepada kemudahan dan keluasan. Artinya, dalam keadaan apapun, kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hati kita harus senantiasa ada azam, keinginan yang kuat, tekad yang hebat untuk ingin berusaha melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Adapun pelaksanaannya di lapangan, maka kita melihat kondisi kita. Di saat kita prima, di saat kita sanggup dalam kemudahan-kemudahan, maka kita mengerjakan dengan penuh ketakwaan. Tetapi dalam keadaan-keadaan yang sulit, yang sempit, yang banyak cobaannya, maka kita pun tidak meninggalkan ibadah-ibadah tersebut, kecuali memang menjadi sesuatu yang sangat uzur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita takwa di dalam hati kita, keistiqomahan di dalam amal ibadah kita. Dan semoga takwa tersebut menjadi bekal terbaik yang bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bittaufiqi wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.